Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya pengerjaan eh, bukan peredaman sih. Banyak orang yang bilang dengan istilah peredaman. Oh iya, saya udah nggak di Jakarta lagi, saya udah pindah ke Pulau Bintan. Pulau Bintan itu di mana? Pulau Bintan itu letaknya dekat sebelahan sama Batam. Jadi kalau ke Batam itu tinggal berenangnya dikit sampai. Atau ke Singapura juga dari sini juga deket banget. Oke, kita lihat ya. Ini, nah sekarang tuh sekarang udah semuanya dibusain, saya kasih busa telur. Sebenarnya banyak orang yang bilang ini sebagai peredaman ruangan, padahal ini sebenarnya enggak. Ini lebih ke eh, acoustic treatment. Jadi banyak orang yang nggak tahu antara perbedaan peredaman dengan acoustic treatment atau perlakuan akustik. Kalau kemarin itu kan atasnya belum ya. Nah sekarang atasnya udah semua. Dan saya akan ngomong di sini. Kemarin saya ngomong di sini. Kalian bisa bandingin dengan video saya yang pertama. Kalian bisa bandingin dengan video saya yang pertama, di mana saya ngomong juga di sekitar sini. Waktu itu belum dipasang busa telur ini, sama sekali belum dipasang. Kalian akan bisa menangkap reverbnya. Kemarin ada yang komen, daripada kayak gitu misalnya dia bilang komen masukin barang aja, ntar kalau masukin barang juga reverbnya hilang. Bisa, cuman berapa banyak barang yang harus kita masukin ke dalam satu ruangan gitu untuk menghilangkan reverb gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak saya cuman mau naruh di sini cuman satu meja komputer doang dan komputer, dan ini nanti akan saya cuman naruh meja komputer satu di sini dan komputer. Mungkin di situ satu lagi meja. Udah jadi kosong melompong. Dan kalau kalian ke studio rekaman, misalnya ada studio rekaman itu cuma satu drum doang di tengah gitu loh misalnya. Nah kalau kayak gitu dia nggak masukin, ya masa juga kalau di ruangan kita mesti masukin kasur, kita mesti masukin meja, kita mesti masukin ini untuk menghilangkan reverb ruangan, ya kan, jadi nggak ini juga gitu kan. Dan ini kalian bisa bandingin suaranya dengan sebelumnya yang belum saya pakein busa telur. Ternyata saya merasakan pakai busa telur ini buat saya ya, jauh lebih bagus ketimbang busa-busa ya, mungkin karena dia permukaannya dia seperti itu. Ada lagi yang kalau di LPDK waktu saya belajar audio itu ada yang namanya Yumen, singkatan dari kayu semen. Itu waktu saya di LPDK sih asik suaranya gitu. Kita jadi lebih jelas mendengar ketika kita ngobrol, ketika kita di kelas terus gurunya menjelaskan, itu suaranya si guru itu jadi jelas gitu kan. Kalian pernah ngalamin gak sih kayak di auditorium misalnya ada orang ngomong, dia ngomong apa sih kayak karena gemak kemana-mana. Nah sekarang kita akan coba ke toilet saya, jadi kalian akan bisa melihat bedanya antara di kayak gini. Ini sebenarnya bukan peredaman, meredam sedikit, cuman sebenarnya bukan peredaman, ini lebih ke akustik ruangan. Dan karena saya memang tidak membutuhkan drum juga udah saya jual, jadi saya nggak butuh lagi peredaman dan akustik ruangan yang lebih canggih gitu. Saya cuman butuh pakai ini nanti buat pengajaran bahasa, misalnya kayak saya ngajarin pronunciation, pengucapan gitu. Saya butuh menyampaikan itu supaya audionya tuh lebih jelas, dia nggak ngegremeng, nggak kabur gitu loh. Kita akan coba ke toilet ya. Nah kita akan coba ke toilet. Kalian akan melihat sendiri. Nah ini ke toilet. Oke. Eh, Mulai bisa ngerasain nggak? Suaranya mulai beda kan, mulai ada kayak ya, gemak gitu kan. Nah ini pintunya belum saya tutup loh. Ini pintunya belum saya tutup. Kalau pintunya saya tutup, kita akan rasakan sendiri ya. Oke, ini suaranya seperti ini. Suaranya seperti ini sebelum pintunya ditutup. Suaranya seperti ini sebelum pintunya ditutup. Suaranya seperti ini sebelum pintunya ditutup. Sekarang saya buka. Sekarang bisa ngerasain nggak? Sekarang saya tutup lagi. Sekarang. Terus saya di pojok misalnya. Sekarang. Tuh. Jadi kayak gimana ya? Kayak suara sih mulai nggak jelas gitu kan. Nah itulah reverb ruangan. Ya kalau kita misalnya mikirin
Nah, kalau kita ngomong masalah peredaman, ini bisa aja diperedamin suara dari luar. Peredaman itu intinya adalah suara dari luar nggak masuk dan suara dari dalam itu nggak keluar gitu. Kendala suara di dalam kayak gini ini beda lagi, ini nggak ada urusannya dengan peredaman gitu. Kalau kayak gini saya sudah bisa membuat suara dari luar nggak masuk dan suara dari dalam nggak keluar, itu saya sudah berhasil melakukan yang namanya peredaman. Tapi kemudian banyak orang mikir, oh ini nggak enak tapi suaranya. Oke, nah itu baru kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu acoustic treatment, supaya suara kita lebih jelas didengar gitu. Supaya suara kita lebih jelas didengar, dan kalau orang-orang ngomongnya juga jadi lebih jelas. Kita bandingin ya, saya ngomong di sini, saya ngomong di sini, saya ngomong di sini dengan nanti saya ngomong di sana. Kalian akan merasakan perbedaannya. Bahwa reverb itu ngebuat ruangan, kan ini suara saya jadi mantul kemana-mana, terus masuk ditangkap di mikrofon di situ, akhirnya jadi ya gemak-gemak reverb, disebutnya reverb, ada delaynya juga gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba. Oke, kita akan coba di sana. Oke, kembali lagi. Gimana? Suara saya jadi lebih jelas kan sekarang? Lebih jelas, lebih bisa didengar dengan jelas gitu kan? Pengucapannya juga lebih jelas gitu loh. Itulah makanya kenapa kalau kita ngerasa lagi di auditorium gitu, di auditorium, terus kita dengerin pembicaranya itu kok nggak jelas. Misalnya udah dikasih. Kadang seringkali kalau yang saya rasakan seperti itu, pernah ngerasain nggak sih? Kita di auditorium terus pembicaranya udah ruangannya gede, hall begitu, terus tembok semua, terus dia ngomong, terus di mikrofonnya dia pun ditambah reverb, jadi kena reverbnya dua. Pertama reverb dari asli si ruangannya, kedua reverb dari si efeknya gitu loh. Cek udah jadi tambah nggak jelas gitu, kita nggak, dia ngomong apaan sih gitu loh. Kadang kalau kita dengerin nih gitu, kita baru mulai, oh dia barusan ngomong itu, kita kira-kira berapa sekian per sekian detik kemudian, dan biasanya saya merasakan kalau kayak gitu tuh biasanya saya capek gitu, dia ngomong apaan sih, mulai nyimak topiknya, kebetulan saya suka, kebetulan topiknya menarik, tapi karena kondisi ruangan yang seperti itu, terus ditambah dia juga pakai reverb yang seperti itu, akhirnya saya yang, dia ngomong apaan sih, baru kemudian sepersekian detik, oh dia ngomong itu, oh dia, lama-lama telinga saya capek, akhirnya udah gue bodo amat, gue tidur aja gitu loh. Itu yang saya rasakan gitu loh, sering banget gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Makanya kalau kita mau menggunakan reverb, kita mulai perlu tahu juga ruangannya udah ada reverbnya nggak. Kalau reverbnya ruangannya udah tinggi, ya kita nggak perlu tambahin lagi reverb, karena kalau kita tambahin lagi reverb ke suara si pembicaranya, itu akan lebih ngegaung lagi gitu. Akhirnya suara orang itu nggak akan jelas terdengar. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang namanya acoustic treatment. Jadi inilah yang saya lakukan, acoustic treatment. Kalau yang komen masukin aja barang, ya kalau saya pingin di sini cuman nggak ada barangnya, cuman kayak gitu doang, cuman meja doang sama komputer di situ. Terus apa, saya harus masukin kasur gitu, terus kursi, terus segala macam, terus buku-buku gitu, penuhin semuanya, iya bisa, cuman kan akhirnya jadi ini, ruangan kita jadi penuh dengan segala barang-barang itu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ini pintunya udah dipasang nih, ini kan pintunya belum dipasang. Ini saya rencananya juga di pintu ini nanti dipakein si busa telur. Jadi full busa telur semua. Nah nanti kita akan coba, nanti juga kalau udah jadi saya pasti akan buat video pelajaran. Cuman bukan pelajaran drum lagi, karena saya udah nggak ada drumnya. Drumnya udah dijual. Mungkin pelajaran bahasa nanti. Tapi yang YouTube channel yang ini juga nggak akan saya hapus juga. Jadi biarin aja YouTube channel drum. Ya udah, yang mau belajar drum, belajar aja dari video-video lama saya gitu kan.
saya lebih ke pengajaran bahasa, nerjemahin. Kalau memang mau suka dengan pelajaran, kan udah banyak banget ya pelajaran drum dari para drummer dunia yang bagus-bagus. Jadi paling saya kali lebih nerjemahin video-video itu aja gitu loh. Kalian bisa dapat ilmunya dari, biasanya kan permasalahannya kalau kalau saya kasih ke murid-murid saya, belajar ini deh, ini bagus deh. Dia ngajarin ini bagus. Begitu dia nonton, ya bahasa Inggris, saya nggak ngerti pak. Gitu. Waduh, akhirnya saya mulai terjemahin tuh, dikasih subtitle bahasa Indonesia. Begitu minggu berikutnya ketemu lagi, nih coba tonton. Nah gini dong, ada subtitle bahasa Indonesianya, gubrak gitu kan. Ya udah, makanya sekarang saya downloadin video-video yang bagus di YouTube yang saya rasa bagus, ya udah saya kemudian terjemahkan, saya kasih subtitlenya. Kalau kalian mau gabung belajar, ikutan aja di grup yang saya buat di Facebook. Ya, coba cari aja grup di Facebook. Tuh ketikin aja belajar drum iman. Itu ada beberapa video. Ada banyak sih, ada video-video para drummer dunia yang udah saya terjemahkan. Saya kasih subtitlenya di situ. Jadi kalian bisa belajar drum dari sumber yang jauh lebih terpercaya dengan sound yang lebih bagus, dan semuanya skillnya pun jauh lebih bagus dari saya. Oke, saya rasa sekian dulu mengenai peredaman. Bukan peredaman sih, saya nggak setuju dengan kata peredaman karena ini nggak terlalu meredam. Ya lebih acoustic treatment gitu, melakukan. Banyak orang yang bilang wah meredam, nggak, ini nggak meredam hanya mungkin sepersekian aja. Cuman ini lebih ke akustik ruangan supaya ruangannya tidak berreverb, supaya kita lebih bisa mendengar dengan lebih jelas. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi dan salam drummer.